lagi dengan aku Dinar. Nah, ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin, yaitu tentang kuliah aku, yang aku udah ceritain juga kalau aku sekarang udah ngulang lagi dari bachelor. Tapi itu nggak membuat gue berkecil hati atau gue merasa malu atau menyia-nyiakan sebuah waktu atau menyia-nyiakan sebuah ilmu, karena ya gue nggak mau mencari kebenaran di sini. Mungkin menurut pikiran kalian itu berbeda-beda, tapi di sini gue mau menceritakan lagi um, ketika gue mengambil langkah ini, apakah yang gue dapat sekarang. Gue sekarang ada di semester yang kedua dan gue sekarang juga kerja. Jadi gue ambil jurusan Erziehung Wissenschaft, atau di situ itu kita berhubungan dengan anak-anak, kita mempelajari tentang mendidik kayak gitu, pedagogik dan sebagainya. Tapi nggak cuma itu, jadi kalau di sini itu lebih luas, jadi nggak cuma anak, jadi nggak cuma, mungkin di semester awal kita bakal mempelajari tentang anak, tapi kita juga mempelajari tentang perkembangan anak dari anak bayi sampai usia dewasa kayak gitu. Jadi di ilmu yang gue gelutin ini dibagi menjadi dua. Nanti di semester 3 kita bisa memilih pendidikan anak atau pendidikan dewasa kayak gitu. Nah, dan di sini puji Tuhannya lagi gue bisa bekerja sesuai dengan bidang gue ini. Gue merasa pede, gue ada kemampuan di situ, dan gue melamar di salah satu kelompok grup kayak gitu, tapi ya namanya Verein kalau di sini. Nah, melamar di situ untuk menjadi seorang pedagogi, tapi dalam konteks karyawan yang masih sebagai pelajar. Kalau di sini namanya work student. Jadi gue melamar bekerja sebagai work student itu, dan gue bisa kerja di situ selama gue masih kuliah, dan gue boleh bekerja hanya 20 jam per minggu, atau setengah dari waktu full time kayak gitu. Jadi gue cuma half time atau ya setengahnya kayak gitu. Jadi gue kerja di sana. Gue kerja sekarang di salah satu taman kanak-kanak di Frankfurt. Kalau kalian tahu, Frankfurt adalah salah satu kota besar di Jerman. Nah, gue di sana sebagai work student, dan yang udah gue jelasin tadi. Dan gue di sana tugasnya kayak merumuskan metode. Sebenarnya sama tugasnya kayak guru gue, kayak dulu buat rancangan pembelajaran kayak gitu. Di sini gue juga harus buat seperti itu sama atasan gue. Jadi itulah kenapa gue memilih juga untuk pindah jurusan, karena gue merasa nyaman, gue merasa pede untuk melakukan itu semua, dibandingkan gue harus bekerja di laboratorium dengan semua rumus kimia yang gue tahu tapi gue nggak benar-benar tahu kayak gitu. Jadi ya itulah kenapa, salah satu alasan juga kenapa gue pindah jurusan. Dan perlu kalian tahu semuanya, ini bukan gue sombong atau gimana. Dengan ini dengan jurusan ini juga gue bisa memperbaiki kehidupan gue yang dulunya gue ketika master gue kerja serabutan, istilahnya gue kerja part time di keluarga, jadi kinderbetreuung atau babysitter, atau gue kerja bersih-bersih dan sebagainya. Dan dan yang tentunya juga nggak sesuai dengan bidang gue. Dan sekarang gue bisa kerja sesuai dengan bidang gue dibayar secara profesional, dan ya gajinya juga lumayan lebih dari cukup. Gue kalau dirupiahkan mungkin lebih dari, tapi
dengan gaji itu dan hidup di Jerman dengan biaya yang tinggi juga bisa buat bayar apartemen, bisa bayar makan, dan mungkin sebagian ditabung. Juta di Indonesia bahkan wow, mungkin gaji manajer atau apapun itu, tapi di Jerman gue juga harus bayar kerangkan versi serung sendiri, gue bayar yang kerangkan versi mungkin asuransi kesehatan di Jerman gak lebih dari 500.000 dan di sini harus lebih dari 1 juta. Dan misalnya rumah di sini lebih dari 5 juta, dan misalnya lagi radio, TV di sini gue juga harus bayar tiap bulan sekitar 150-200 ribu. Dan ya itu semua mungkin cukup dengan gaji gue itu gue bisa mencukupi kehidupan gue di sini dengan lebih baik kayak gitu, dan nggak juga ngerepotin keluarga gue yang ada di Indonesia. Itu yang mau gue sharingkan juga. Ketika kalian mengambil sebuah keputusan dan kalian menekuni keputusan itu, mungkin buat sebagian orang itu adalah keputusan yang bodoh, tapi ketika kalian yakin dengan keputusan itu, kalian juga mempunyai kemampuan di situ, kalian pasti bisa menjadi sesuatu yang lebih besar kayak gitu. Oke, sekian sharing dari gue. Makasih buat kalian semuanya yang udah dengerin cerita gue. Buat kalian semuanya yang pengen ada pertanyaan ataupun saran atau apapun itu, bakalan gue jawab di sini atau gue jawab di kolom komentar. Sekali lagi gue di sini juga nggak mau sombong atau gimana, dan dengan kehidupan di Jerman itu juga bukan sesuatu yang wow kayak gitu, tapi kita harus tetap mensyukurinya, karena ya ketika kita dikasih kesempatan untuk menerima yang lebih, berarti kita dikasih kesempatan untuk membantu yang lebih. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian mau. Kalau ada pertanyaan juga boleh komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.